Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ha, joy. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mengawali ibadah kita di hari ini, mari kita menyanyi bersama-sama Mars Sekolah Minggu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, baiklah ibadah Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Rias Tangerang di hari Minggu pagi ini tanggal 2 Agustus 2020 segera akan dimulaikan. Pertama, kita akan mendengarkan ucapan selamat datang. Kedua, ibadah yang akan dipimpin langsung oleh Penatua Adi Watukomo SE. Ketiga, ucapan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di hari Minggu pagi ini Kakak mengajak kita semua untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan lagi masih izinkan kita semua untuk mengadakan ibadah Komisi Anak Sekolah Minggu di hari Minggu pagi hari ini. Dan Kakak harap buat adik-adik yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah ini dengan baik agar supaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Atas nama pimpinan Komisi Anak Sekolah Minggu menyampaikan kepada kita semua selamat datang dan selamat beribadah. Dan sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi bersama-sama Aku Cinta Teman-teman. Adik-adik yang ada di rumah, mari menyanyi, mari kita semua berdiri. Aku cinta
Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu KGPM Sirang Jumerias Amurang akan mengadakan suatu ibadah. Mari Bapak tolong berkati buat kalian yang akan memimpin ibadah di pagi hari ini. Penatua Kakak Aldi Watupomo SE, berikanlah hikmat, kemampuan dan kuasa buat dia agar sekalian mampu berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat kami semua yang akan menjalankan tugas di pagi hari ini, mari Bapak tolong berkati dan segala fasilitas apapun yang akan dipakai untuk jalannya ibadah di pagi hari ini, mari Bapak tolong berkati, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu telah siap untuk beribadah kepada-Mu. Mari Bapak tolong berkati, kuduskan ibadah di pagi hari ini, agar boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami buka ibadah saat ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dan kita menyanyi bersama-sama, senang jadi anak Tuhan. Senang
sayang padaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kakak Penatua Aldi Wartupomo ST. Untuk Penatua Aldi, silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Saat ini kita akan membaca bahkan pun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dan mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena atas anugerah Tuhan dalam hidup kami tetap dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Dan saat ini punya Tuhan, kami anak-anak-Mu, para anak sekolah minggu, akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami ya Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, diberikan hikmat sesuai dengan pemahaman mereka ya Tuhan. Oleh hikmat-Mu, mereka akan mengerti, memahami firman-Mu ya Tuhan. Cerita sekolah minggu yang akan kami renungkan bersama. Dan biarlah ya Tuhan, Allah Roh Kudus melingkupi kami semua, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran untuk para anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan, agar supaya kami semua terberkati dengan firman-Mu, dan firman-Mu ini ya Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami, amat lebih akan menerangi jalan kehidupan para anak-anak-Mu ini, anak-anak sekolah minggu di masa pertumbuhan mereka, untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh, berkembang, dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan terpujilah Engkau. Kami siap sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, dari sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Jadi mari kita membaca, baik anak sekolah minggu yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan lembaga Alkitab memberi judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah.
Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia dinaikkan ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepadanya, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita di saat ini. Dan dikatakan berbahagia adalah kita semua, Kak Aldi dan para pengasuh, bahkan pun adik-adik baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan pun mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena Tuhan itu dahsyat. Nah, adik ini diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Kak Aldi mau tanya, apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Kenapa dahsyat dan luar biasa? Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Kita semua menyadari, baik Kak Aldi, pengasuh sekolah minggu, bahkan pun adik-adik semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, tanpa Tuhan Yesus, kita semua tidak akan mungkin ada sebagaimana kita ada saat ini. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita saat ini dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 pasti cerita tentang penjala ikan menjadi penjala manusia telah banyak mungkin kita dengarkan dari guru-guru sekolah minggu, ataupun mungkin juga ada adik-adik yang sering mungkin membaca bagian bacaan Alkitab ini. Karena Kak Aldi dulu pun waktu sekolah minggu, secara jujur saja, ini pembacaan Alkitab ini dalam Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 menjadi pembacaan yang favorit Kak Aldi. Selalu membaca selalu ini. Itu dari dulu murid yang menjadi favorit Kak Aldi itu Simon Petrus, oleh karena kerendahan hatinya, dan terbukti kerendahan hatinya muncul dalam pembacaan Alkitab kita saat ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dalam cerita pembacaan kita saat ini, pada suatu hari ketika Yesus sedang berdiri di tepi danau Genesaret, bukan untuk KGPM Genesaret kawan-kawan bawah ya, Genesaret, danau Genesaret pada waktu itu. Banyak orang sedang mengerumuni dia.
Dan ketika orang-orang mengerumuni dia melihat ada 2 perahu. Dan salah satu dari 2 perahu itu, yaitu perahu dari Simon Petrus dan kawan-kawannya, yang sedang membersihkan jala. Karena telah sepanjang malam mereka menangkap ikan, tetapi akhirnya tidak ada hasil. Sehingga mereka, kalau orang pantai aja bilang, saya turung soma, kong kasih bersih, supaya mau naik ulang di perahu, kong mau tebarkan ulang ke soma, tu jala itu. Kaji bilang, orang pantai bilang kok soma, bukan jala. Soma itu, kalau jala itu bahasa Indonesia, adik-adik. Nah, ketika Yesus melihat 2 perahu itu, Yesus bertandang ke perahu Simon dan teman-temannya. Mungkinkah Tuhan Yesus merasakan atau melihat atau menilai kegelisahan dari hati Simon dan teman-teman? Karena kan orang yang gelisah terkadang tercermin dari caranya, toh apalagi memang betul mereka mungkin gelisah karena telah sepanjang malam dorang dan mutangka ikan mar nyak ada hasil, so lelah kong nyak ada hasil deh, toh. Nah, ketika Yesus melihat itu, Yesus bertandang ke mereka. Yesus mendekat dan Yesus naik ke perahu. Wong itu Yesus bilang patu Simon, kasih bertolak sedikit ke perahu, karena itu perahu kan di darat, jadi kasih bertolak agak ke dalam sedikit. Sebelum Tuhan Yesus suruh pada orang menjala ikan atau tebarkan jala, Tuhan kasih pengajaran-pengajaran dulu pada orang dan rekan-rekan mereka. Dan mungkin juga ada orang-orang banyak, karena ditulis dalam firman ini Yesus berdiri di perahu dan memberikan pengajaran pada orang banyak. Dan setelah itu adik-adik, ketika Yesus setelah selesai memberi pengajaran kepada orang banyak itu dan termasuk Simon dan kawan-kawannya di atas perahu, Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus dan kawan-kawan untuk menebarkan jala. Lalu apa jawaban dari Simon? Guru, karena waktu itu orang panggil ke Tuhan guru. Guru, telah sepanjang malam, sama orang berbahasa Tuhan atau Tuhan Yesus atau guru, sampai sebermalam-malam orang ada berupaya cari ikan. Mar orang nak dapat ikan, satupun ikan nak dapat, kosong dah. Angka kamari bukan ikan, angka kamari air. Tetapi karena guru yang suruh, Tuhan yang suruh, not orang jodoh mau tebarkan jala. Jadi ini artinya ada apa adik-adik? Ada sebuah ketaatan dari Simon. Ia mengiyakan apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya ketika mereka tebarkan jala, mereka akhirnya mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan dia bilang tuh perahu hampir tenggelam, sehingga dibantu oleh perahu yang satu. Kan ada 2 perahu toh, dibantu oleh perahu yang satu. Dua-dua pun tangkap tuh ikan. Tuh dua-dua perahu ini hampir lagi tenggelam. Luar biasa toh, ajaib toh ini cerita ini. Padahal sebelumnya Simon dan rekan-rekannya, mungkin perahu yang lain, perahu yang satu itu juga, cari ikan mar nak dapat. Mar mungkin setelah orang terima firman Tuhan dari Tuhan Yesus toh, kan Tuhan Yesus kan ada seajar dulu pada orang, berikan pengajaran. Habis pengajaran Tuhan bilang tebarkan tuh ikan, tebarkan tuh jala. Akhirnya apa? Ketika Tuhan tebarkan jala dapat ikan. Jadi ada 2 dari sini adik-adik. Apa itu? Berkat rohani lewat pengajaran Tuhan Yesus dari firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan ke orang banyak dan termasuk orang yang di perahu. Dan kedua, berkat jasmani, itu ikan. Tuhan buktikan bahwa orang yang taat, orang yang menyiapkan tanah hati yang subur untuk menerima firman Tuhan, dan akhirnya sadar, oh iya kute, tanpa firman orang tidak bisa bikin apa-apa. Nah, ketika mau cari sesuatu, dapat. Karena firman Tuhan dah bilang apa? Mintalah, maka kamu akan diberikan. Toh?
Mau minta pe Tuhan dengan sungguh-sungguh, mesti taat. Nah adik-adik, bagian firman Tuhan saat ini paling tidak memberikan makna bagi kita meskipun orang masih anak-anak. Karena jujur adik-adik, Kak Ali pun boleh sampai saat ini oleh karena dulu orang tua, bahkan pun Kak Ali juga sendiri suka-suka aja masuk sekolah minggu, dengar-dengar firman Tuhan, dengar-dengar cerita tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus, dengar-dengar cerita tentang Abraham, dengar-dengar cerita tentang Musa, dengar-dengar cerita tentang Daud, dengar-dengar cerita tentang Simpson. Waktu lalu kan sempat ada cerita tentang Simpson toh. Dan memang yang paling favorit Pak Ali dari dulu sampai dari sekolah minggu ini pembacaan ini. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah adik-adik, firman Tuhan ini paling tidak memberikan makna dan pesan bagi kita. Apa itu? Paling tidak dari ketaatan kita berkat Tuhan mengalir, adik-adik. Kalau adik-adik dengar-dengaran Pak orang tua, karena kan tuh ketaatan Pak Tuhan, tuh dengar-dengaran Pak Tuhan itu tercermin dari ketika adik-adik dengar-dengaran Pak orang tua, dengar-dengaran Pak encik-encik sekolah minggu, dengar-dengaran Pak guru-guru di sekolah, toh, dengar-dengaran Pak orang-orang yang lebih tua, dengar-dengaran Pak gembala, apalagi pasti tercermin itu. Orang yang takut akan Tuhan pasti dengar-dengaran Pak orang tua, pasti sama. Firman Tuhan dia bilang itu bukti bahwa orang ini mengasihi Tuhan, toh, adalah orang mengasihi manusia, toh, kan begitu dicerita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan ini pertama, makna pertama bahwa ketaatan akhirnya mengalir berkat, adik-adik. Taat pada Tuhan lewat tercermin pada manusia akhirnya membawa berkat bagi kita, membawa berkat. Tuhan sudah buktikan bahwa orang yang taat, orang yang setia pada perintah Tuhan. Waktu Simon, Tuhan suruh Simon pergi tebarkan jala, toh, Simon ikut akang. Meskipun Simon bilang, guru telah sepanjang malam, Tuhan subur malam-malam orang dah cari ikan mana dapat. Mar karena Tuhan dah suruh, guru dah suruh, orang mau ikut akang. Nah itu kan berarti mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya apa? Lewat mengikuti perintah Tuhan, dorang dapat berkat yang dorang impi-impikan. Karena bermalam-malam kesiang dorang dah cari ikan, nyandak dapat. Malah tuh berkat melebihi itu berkat. Toh, dua perahu hampir tenggelam tuh perahu. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ternyata kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Betul itu kalimat itu. Apa itu? Dorang kan gagal pertama cari-cari ikan. Ternyata kota itu sukses yang tertunda. Mungkin saja coba orang bayangkan toh. Orang bayangkan mungkin saja kalau malam itu dorang langsung dapat berkat. Cuma for dorang tuh berkat, cuma satu perahu. Mungkin Tuhan tidak mau berdekat pada orang. Karena apa? Sudah dapat berkat, wah. Dan orang yang dapat berkat pasti hati bersuka cita toh. Cuma karena mungkin Tuhan tahu orang ini gelisah, Tuhan berdekat, Tuhan kasih pengajaran, akhirnya berkat bukan cuma for orang tuh berkat toh, dapat sampai orang lain rasa tuh berkat. Itu tuh sukses yang tertunda. Tuhan mau orang sabar, toh, Tuhan mau orang mengerti apa maksud Tuhan, toh. Dan yang paling terakhir ada di pembacaan yang terakhir, ketika sudah ikan, Simon bilang pada Tuhan. Apa Simon bilang pada Tuhan? Di sini ayat 8, coba baca ayat 8. Kau baca. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Adik-adik, ini pengakuan yang sesungguhnya. Ini sebenarnya DP inti sebenarnya. Selain ketaatan, selain kegagalan yang orang rasakan, orang pengakuan yang Tuhan minta. Toh, orang biasakan begini, sama dengan orang pemama, papa. Karena mungkin orang tahu ini orang berdosa, orang bikin kesalahan, orang takut mau berdekat, mau meminta papa. Karena jangan kaget papa tahu orang ini dah nakal, toh
Mar, ketika orang mengaku, Pak, kita dah ambil doi tadi malang, atau Pak, kita nak masuk sekolah dah bolos. Ketika orang mengaku, Bapak tahu orang akhirnya seperti itu, justru orang nak mau marah. Orang cuma butuhkan adik-adik kejujuran, karena dosa yang berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Seperti Simon yang mau mengakui segala kekurangannya, begitupun kita. Tuhan mau orang mau introspeksi diri. Toh, kalau orang selama ini nakal-nakal, selama ini orang lengkali ibadahnya jadi ngarbai-bai, cumpanya bermain, toh, mari saat ini orang sesuai dengan orang pemahaman. Mari orang paling tidak inti satu, dengar-dengaran jawab orang tua. Karena kalau dengar-dengaran pe orang tua, sama dengan dengar-dengaran pe Tuhan. Karena orang tua adalah wakil Allah. Ketaatan pe orang tua sama dengan orang taat pe Tuhan. Semoga adik-adik firman ini memberkati kita. Firman yang sangat singkat, cerita yang sangat singkat, tetapi paling tidak bisa memberkati kita di masa pertumbuhan ini sebagai tulang punggung gereja, masa depan gereja, masa depan bangsa. Mari kita perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Jangan sekali-kali orang abaikan ke firman Tuhan, supaya firman Tuhan ketika orang terima, orang menyiapkan tanah hati yang subur untuk firman. Tanah hati yang subur itu adalah mau menerima firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Inti satu Jo, taat ke orang tua, dengar-dengaran ke orang tua. Sudah, itu Jo. Sama dengan dengar-dengaran ke Tuhan itu. Dan semoga firman ini akan menerangi kehidupan kita masa sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa dan mari kita persiapkan kehidupan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita kunci tangan dan tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segenap kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Kami tetap menerima firman-Mu ya Tuhan sampai saat ini, dan firman-Mu ya Tuhan yang menceritakan tentang kisah penjala ikan menjadi penjala manusia benar-benar memotivasi kami untuk hidup taat kepada Tuhan, hidup dengar-dengaran kepada orang tua. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami mau terus ya Tuhan diperlengkapi dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan akan menjadi berkat untuk kami dan akan menjadi berkat dalam hidup kami dan bagi orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, kesehatan yang diberkati oleh Tuhan, bahkan kekuatan Tuhan terus selalu beri. Meski kami ya Tuhan selaku anak sekolah minggu, mungkin kami seringkali tidak setia kepada Tuhan, kami seringkali tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Dosa tidak dapat menjauhkan kami dari kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa, Kamu memberkati pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, memberkati gereja kami ya Tuhan, KGPM Sidang Tiberias Amurang, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini, mulai dari badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, badan pemeriksa, pengawas perbandaran gereja sidang, bahkan pun ya Tuhan pimpinan komisi, pimpinan kepelsus lansia, pimpinan kelompok pelayanan, dan para panitia-panitia yang dibentuk, baik panitia pembangunan, panitia diakonia, maupun panitia hari gerejawi. Tuhan, kami mohon Tuhan berkati kami semua, diberkati dalam tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan, berkati kehidupan kami untuk senantiasa benar-benar mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan,
mau lebih taat dan setia lagi kepada Tuhan dalam pelayanan, sehingga ya Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi ketika ya Tuhan, pelayanan ini benar-benar berhasil menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang, memberkati Enci atau Kakak Aneke selaku Ketua Komisi Anak Sidang, memberkati para guru-guru sekolah minggu yang lain dalam struktur. Kiranya ya Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu, berkat-berkat-Mu mengalir atas kehidupan kami semua, termasuk pimpinan sekolah minggu ini yang mau dengan tulus hati mau membimbing kami semua anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang berkembang dalam Tuhan, anak-anak yang tinggi iman dalam Tuhan, anak-anak yang mau mencintai sesama kami, mencintai Tuhan, mencintai gereja, mencintai bangsa, karena itulah kerinduan Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, memberkati setiap apapun yang menjadi program-program dari Komisi Anak Sidang. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak program pelayanan yang telah disiapkan, tetapi juga kami harus akui ya Tuhan, ada banyak yang terkendala oleh karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan program-program tersebut akibat pandemi COVID-19. Kau memberkati ya Tuhan, berikan kesabaran bagi para enci-enci, bagi kakak-kakak pengasuh, untuk benar-benar menyiapkan strategi pelayanan yang luar biasa untuk para kami semua anak-anak sekolah minggu, sehingga ya Tuhan ada kemajuan untuk anak sekolah minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang, sehingga ya Tuhan nama Tuhan dimuliakan dari setiap karya dan pelayanan dari pimpinan Komisi Anak Sidang KGPM Tiberias Amurang. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap program perencanaan pelayanan dari Komisi Anak hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, Kamu berkati setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, memberkati mereka yang berkekurangan, Engkau cukup-cukupkan kebutuhan mereka, para janda duda, anak-anak yatim piatu, para lanjut usia, Kau terus memberkati melihara kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan yang memberkati memelihara kehidupan kami juga percaya Tuhan juga akan memberkati memelihara kehidupan mereka. Pun kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke tingkat desa kelurahan yang ada. Tuhan terus pelihara pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi situasi seperti ini, pandemi COVID-19, kami bermohon kepadamu ya Tuhan, tolong kami agar supaya segenap umat-Mu di bangsa ini, bahkan pun di dunia ini, bahkan pemerintah kami yang menanganinya, dan tenaga medis yang berupaya dan berusaha untuk mencari vaksin yang dibutuhkan, semua dibukakan jalan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga ya Tuhan COVID-19 berlalu atas kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar kerinduan kami untuk bersama-sama beribadah, bertemu dengan satu yang lainnya di rumah gereja dan di tempat-tempat ibadah lainnya seperti ibadah komisi dan kepel. Tuhan jawab kerinduan kami untuk senantiasa dijawab oleh Tuhan, sehingga kami akan beribadah bersama, bertatap muka bersama, memuji memuliakan Tuhan bersama-sama, dan saling berbagi kasih dan persaudaraan bersama-sama. Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan kami ini ya Tuhan benar-benar terpakai, tergunakan untuk tugas pelayanan kepada Tuhan, untuk pelayanan menyebarkan Injil kepada Tuhan, dan untuk benar-benar ya Tuhan segala kegunaan yang berkaitan dengan pelayanan di KGPM Sidang Tiberias Amurang. Terima kasih ya Tuhan, dan terpujilah Engkau kekal buat selama-lamanya. Kami berdoa ya Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang telah beribadah kepada Tuhan saat ini. Tuhan, anak-anak ini ya Tuhan masih sangat kecil, bahkan pun kami sungguh percaya dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka Engkau selalu berserta dengan mereka, Engkau akan selalu sertai mereka. Engkau memberkati orang tua mereka masing-masing,
sehingga para orang tua mereka masing-masing dapat menjawab tugas panggilan mereka yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membimbing, mengasuh anak-anak sekolah minggu ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan ucapkan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sementara memberikan persembahan, mari kita nyanyi bersama-sama diakonia.
Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang di hari Minggu pagi hari ini telah selesai dengan baik, dan atas nama pimpinan Komisi Anak Sekolah Minggu menyampaikan terima kasih kepada Kadin kita di pagi hari ini, Penatua Aldi Watupomo SE yang telah memimpin ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih juga kepada Koordinator Ibadah Adik Kaya Tumbel, disampaikan terima kasih, dan disampaikan terima kasih juga kepada Bapak Gembala Jurusagram Sarjana Teologi yang telah bersedia hati dengan tulus untuk menjadi pianis di ibadah di pagi hari ini. Disampaikan terima kasih juga kepada Multimedia Pemuda Yesus Sagram, dan disampaikan terima kasih juga kepada keluarga Otai Ronong, Bapak Robi Otai, dan juga Bapak Anton Yosef yang telah memfasilitasi ibadah saat ini dengan siaran TV kabel. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga. Dan disampaikan terima kasih juga kepada kakak-kakak pengasuh dan juga anak-anak sekolah minggu yang telah bersedia hati untuk beribadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan sebagai penyampaian bahwa yang akan bertugas pada ibadah minggu depan di hari Minggu 9 Agustus 2020, pembawa acara Kakak Vini Moko Ago, Koordinator Ibadah Kakak Andre Adena, pendamping Kakak Sipa Sultan, Prokantor, Penatua Sarce Kumbelaka. Jadi itu yang akan bertugas pada minggu depan. Dan ibadah saat ini telah selesai. Selamat berhari Minggu.